sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya 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 ya, itulah. Ah, oh nutek Bika, kan tidak bilang kok. Tunggu dulu, ulangi. Halo, sobat pramuka sekalian, balik lagi dengan Ashraf di sini di Sipur Angkare Channel. Oke, karena di video sebelumnya kita udah bahas tentang sejarah semapor, pengertian semapor, fungsi semapor, dan all about semapor. So now di video kali ini kita bakal mengulas bagaimana cara cepat belajar semapor ini, seperti yang biasa kita pelajari di materi kepramukaan. Sebenarnya ini lebih ke saran ya, lebih ke tips dari aku. Kalau aku pribadi awal belajar semapor, aku menggunakan metode jarum jam ya. Jadi tinggal menempatkan posisi tangan kita di 8 titik yang ada di sekujur tubuh kita, di sekeliling tubuh kita. Jadi ada 1 di bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobat-sobat pramuka sekalian, jangan skip video ini karena di antara part 1, part 2, and part 3 video aku yang membahas mengenai semapor ini, video inilah inti dari semua video yang udah aku upload di video-video di part-part sebelumnya. Oke? Jadi jangan di skip biar nggak gagal paham, agar mudah dimengerti, dapat dipahami, bisa diaplikasikan. Kenapa metode jarum jam? Karena dengan metode jarum jam ini diharapkan dapat lebih memudahkan sobat-sobat sekalian dalam menghafal dan belajar dengan mudah semapor ini. Ya, karena kita tinggal menempatkan posisi tangan kita di 8 titik yang berada di sekeliling tubuh kita, sesuai dengan urutan abjadnya. Baik, sobat-sobat pramuka, langsung aja aku bakal ngasih tahu di metode jarum jam yang bakal aku sarankan ke sobat-sobat sekalian. Ada 7 rumus. Ada 7 rumus. Rumusnya gampang banget, mudah banget, dan yakin nggak ada susahnya. Oke, langsung aja aku bakal jelasin rumus yang pertama. Satu tangan berada di titik 1 dan tangan yang satunya berada di titik 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Jadi tangan yang kedua yang bakal berjalan, yang bakal berputar mengelilingi 8 titik yang berada di sekeliling tubuh kita. Rumus yang kedua. Satu tangan berada di posisi titik yang kedua dan tangan yang satunya berada di posisi 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga pada rumus yang kedua ini tercipta 6 huruf, yaitu H, I, K, L, M, dan N. Rumus yang ketiga. Satu tangan berada di titik 3 dan tangan satunya berada di titik 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga pada rumus 3 ini tercipta 5 tercipta 5 huruf aja ya. Bukan 10, tercipta 5 huruf ya. O, P, Q, R, dan S. Rumus yang keempat. Satu tangan berada di titik keempat dan tangan yang satunya berada pada titik 5, 6, 7, dan 8. Sehingga pada rumus yang keempat ini tercipta 3 huruf dan 1 aba-aba tanda T, U, Y, dan yang terakhir tanda salah atau instruksi bahwa pesan ini ada kesalahan. Rumus yang kelima. Satu tangan berada di titik yang kelima dan tangan yang satunya berada di titik 6, 7, dan 8. Sehingga pada rumus yang kelima ini tercipta 2 huruf dan 1 aba-aba instruksi.
Jadi J, V, dan tanda angka. Ya, jadi di semapur ini bukan cuman abjad aja ya, bukan cuman A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada angka juga ya. Nanti akan kita bahas. Rumus yang ke-6. Satu tangan berada di titik ke-6 dan tangan yang satunya berada di posisi atau titik ke-7 dan 8. Sehingga pada rumus yang ke-6 ini tercipta dua huruf, yaitu W dan X. W dan X. Dan rumus yang terakhir adalah rumus yang ke-7. Satu tangan berada di titik ke-7 dan tangan satunya berada di titik yang ke-8. Sehingga pada rumus yang ke-7 ini tercipta satu huruf. Tercipta satu huruf, yaitu huruf Z. Oke, jelas ya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan dimengerti oleh sobat-sobat pramuka sekalian. Jadi dari penggabungan rumus 1 hingga rumus ke-7, gerakan dan urutan abjad yang tercipta lebih kurang seperti ini. Seperti ini. Lebih jelasnya aku bakal nampilin slide-slide. Jadi, dari penggabungan rumus 1 hingga rumus ke-7 dan urutan abjad yang akan tercipta lebih kurang seperti ini. Ini juga bentuk gerakannya ya. Bentuk gerakan sempurnanya udah aku buatin ilustrasinya. Sobat-sobat sekalian bisa lihat. Setelah ini aku bakal nunjukin lagi rumus jarum jam 8 titik yang ada di sekeliling tubuh kita. Sobat-sobat pramuka sekalian, karena kita udah bahas semua tentang semapor, kita udah bahas, kita udah rangkum singkat-singkatnya, kita udah buat semudah-mudahnya agar sobat-sobat sekalian dapat lebih cepat belajar semapor ini. Semuanya udah tuntas, udah ada part 1 video tentang semapor, part 2 dan part 3 video ini. So, buat sobat-sobat pramuka sekalian, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, biar channel ini bisa terus memberikan konten-konten edukasi ke sobat-sobat pramuka sekalian. Sekian dari aku Ashraf, see you di video berikutnya.